Yo, halo. Kali ini ada iPhone yang termasuk murah, masih banyak yang jual, masih support banyak aplikasi, tapi apakah masih layak? Ya, jadi ini adalah iPhone 6s yang udah dirilis sekitar 8 tahun yang lalu. Untuk kondisinya, ini udah pasti bekas. Tapi dari keterangan penjualnya, unit ini normal semua dan bodinya masih bagus. Tapi kalau ngelihat dari boxnya ini udah kotor-kotor gitu ya. Oke, nggak usah dilamain, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit iPhone-nya. Ditaruh dulu. Terus ada semacam tempat yang isinya ada SIM ejector. Dan beberapa kitab-kitab ya, ada tentang garansi, petunjuk penggunaan, dan lain-lain. Tapi nggak dapet stiker Apple-nya. Lanjut, dapet earphone yang nggak tahu kenapa saya tuh suka banget sama pengemasan earphone dari iPhone kayak gini. Berasa keren gitu. Terus dapat kabel data yang tipenya Lightning. Dan ada charger atau adaptor yang bentuknya kayak gini. Colokan 3 nih, tapi kayak udah kotor-kotor gitu. Dan untuk outputnya 5 volt 1 ampere. Ya, untuk aksesorisnya ini udah bisa dipastikan bukan original bawaannya. Biasa disebut sama penjualnya aksesoris OM. Agak ngeri-ngeri sedap nih. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari iPhone 6s ini. Lanjut, cek unitnya. Wah, ini saya dapat yang warna rose gold ya. By the way, saya nggak request warna atau kondisi segala macamnya, apalagi ngasih tahu mau di-review. Soalnya, saya pengen beli layaknya orang biasa yang mau beli iPhone murah kayak gini. Dan ini saya belinya lewat toko Pak Edi, dengan harga Rp1.289.000 di toko yang memang niat jual, stoknya banyak, jadi bukan dari perorangan, bekas pakai pribadi gitu. Oke, lanjut. Kalau ngelihat dari kondisi bodinya, memang sekilas masih terlihat mulus. Tapi setelah diperhatikan lagi, ada beberapa dent dan lecet tipis yang menurut saya nggak begitu parah. Jadi masih bisa dimaklumi banget. Untuk handphone kondisi bekas, masih bisa dikatakan mulus dan rapi fisiknya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Waduh, ini kok di passcode ya? Bentar, saya tanya dulu deh ke tokonya. A few moments later. Nah, untungnya setelah dihubungi langsung dikasih passcode-nya. Saya udah berpikiran negatif aja nih ke tokonya. Dan inilah tampilan awal dari iPhone 6s ini. Coba cek ke pengaturan. Untuk versi iOS-nya ini 13.6.1. Wah, lumayan lama nih. Dan kode terakhir dari modelnya ini ZP-A. Berarti bisa dari Hong Kong, Cina, atau Singapura juga ya. Yang jelas, ini barang Inter, bukan X garansi resmi Indonesia. Untuk kapasitasnya, 16 GB, dan tersedianya sekitar 9,67 GB. Jadi ini saya beli selain harganya yang murah, variannya yang terendah juga ya. Untuk iCloud-nya ini aman, kosong, bukan bypass. Dan untuk baterai health-nya, dapat yang masih 100%. Buset dah, ini sih ketahuan banget udah ganti baterainya. Nah, saya coba juga pakein SIM card. Untuk hasilnya, ternyata masih muncul nih sinyalnya. Nggak ada masalah, bisa dipakai normal. Lumayan. Kalau untuk yang lainnya, seperti Touch ID atau fingerprint-nya, ini masih bisa. Tombol-tombolnya normal, getar masih ada, suara speaker masih oke. Dan layarnya juga masih aman ya, masih mulus gitu loh. Kalau saya cek lewat Review Tools, ini dari variannya memang iPhone 6s 16 GB, warna rose gold, dengan tanggal produksi 6 Mei 2016. Charge time-nya baru 1, dan baterai life-nya 100%. Dan kalau lihat dari hasil pengecekan komponennya, ini hampir hijau semua loh. Normal, dapat skor 95. Dan bisa dilihat, di sini baterai memang udah diganti. Tapi nggak apa-apa sih, semoga aja bagus nih baterainya. Justru ini lumayan juga kalau bener komponen yang lainnya masih bawaan. Ya walaupun hasil ini nggak bisa dikatakan 100% valid. By the way, saya baru sadar, ternyata keterangan yang ada di box dan di handphonenya sama. Kayak nomor model, serial, dan emailnya. Tapi ya box juga bisa dibuat dan bisa kotor juga kan? Ya udahlah. Yang terpenting nih, masalah email. Saya cek lewat web Kemenperin, itu statusnya tidak terdaftar. Terus saya cek juga lewat web Bea Cukai, nggak terdaftar. Wah, gimana nih? Padahal tadi udah dicek sinyal muncul. Aneh ya.
Kalau kayak gini, nggak ada jaminan sinyal aman. Walaupun sekarang sinyalnya muncul, tapi bisa aja terjadi pembegalan email pada waktu yang tidak ditentukan. Waspadalah. Oh iya, belum cek kameranya ya? Dan inilah hasilnya. Oke, ini untuk hasil perekaman dari iPhone 6s ya. Ini ada di dalam ruangan. Hasilnya ya seperti ini. iPhone 6s dirilis sekitar tahun 2015 dengan harga waktu itu mulai dari sekitar 10 jutaan. Dia meneruskan seri sebelumnya yaitu iPhone 6. Jadi iPhone 6s dan 6 aja itu beda ya. Bahkan waktu perilisannya juga bukan di waktu yang sama, beda setahun. Kalau lihat dari desain keduanya memang mirip, tapi dari speknya yang beda. Seperti chipsetnya, RAM, kamera, dukungan update iOS, dan sebagainya. Ngomongin desain, awalnya pas cuma lihat aja dari gambar atau video, kayaknya kerasa biasa aja gitu. Tapi setelah dilihat langsung, dipegang, rasain sendiri, ternyata ya masih kerasa keren sih. Walaupun ini iPhone jadul, tapi masih ada sisa-sisa kemewahannya gitu. Di bagian depannya ini ada layar 4,7 inch, di atasnya ada earpiece, kamera, dan sensor. Bawahnya ada tombol home sekaligus fingerprint scanner. Di sisi kanan ada tombol power dan SIM tray yang bentuknya seperti ini, single nano SIM. Di sisi bawahnya ada lubang speaker, lightning, mikrofon, dan jack audio. Di sisi kiri ada tombol pengatur volume dan switch untuk silent. Sedangkan di sisi atas kosong. Untuk bagian belakangnya, di sini ada kamera, secondary mikrofon, lampu flash, logo Apple keroak, dan tulisan iPhone S bla bla bla. Untuk spesifikasinya, iPhone 6s ini menggunakan chipset Apple A9 dual-core 1,84 GHz dengan GPU PowerVR GT7600. RAM-nya 2 GB dengan storage ada yang 16, 32, 64, dan 128 GB. Layarnya ini 4,7 inch IPS LCD yang terdapat 3D Touch. Kameranya 12 MP dan 5 MP. Baterainya 1715 mAh. Dan OS-nya pakai iOS 9 yang bisa diupdate sampai iOS 15.7. Gimana untuk performanya? Kalau di iOS 13.6.1 ini masih kerasa oke. Beberapa aplikasi masih support seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, bahkan toko online juga ada. Ya walaupun nggak begitu yang lancar banget, tapi setidaknya masih bisa digunakan. Untuk multitaskingnya jangan terlalu berharap banyak, karena sering pas dibuka lagi itu kayak ngulang aplikasinya. Dan yang harus diperhatikan itu storage-nya. 16 GB baru diinstal beberapa sosmed aja, sisanya udah sekitar 4 GB. Itu belum kalau misalnya udah banyak chat, gambar, dan sebagainya. Jadi nyesek banget 16 GB, apalagi di iPhone yang nggak bisa pakai memori eksternal. Kecuali udah berlangganan cloud storage seperti iCloud bisa sedikit membantu, tapi tidak untuk jumlah aplikasi yang terinstal. Nah itu juga, selain dari speknya, faktor storage yang sedikit itu bikin iPhone 6s ini nggak bisa diinstal game-game yang berat dengan ukuran yang besar. Kalau saya cobain beberapa game yang memang masih bisa, itu sering stuttering gitu. Apalagi kalau suhu bodinya ini udah panas. Ya memang suhu bodi di iPhone 6s ini cepet panas ya. Dan untuk baterainya itu, pemakaian saya screen on time-nya dapat sekitar 2 jam. Sedangkan untuk ngecharge-nya pakai adaptor 5V 2A itu sekitar 50 menit dari 20% sampai full. Ya, walaupun udah dapet update versi iOS yang lebih baru, biasanya untuk versi iOS yang belum mentok itu bisa berjalan lebih ringan di seri iPhone yang lama. Selain itu, biasanya udah ada juga metode jailbreak-nya yang lebih mudah, bahkan tanpa PC. Ini kalau ada yang mau coba jailbreak iOS 13.6, caranya tinggal download aja Scarlett. Bukan skincare ya. Kunjungi usescarlett.com, pastikan ini sign, pilih yang direct, terus install. Nah, jadi dengan Scarlett ini kita bisa install aplikasi di luar App Store atau file IPA di iPhone yang unjailbreak. Setelah itu, buka aplikasi Scarlett-nya. Di sini bisa install Uncover atau Audacy. Kalau udah terinstall, tinggal restart iPhone-nya. Close semua app, buka aplikasi jailbreak-nya, dan tekan jailbreak. Tunggu sampai prosesnya selesai. Udah deh, gampang kan? Enak banget nih sebenarnya kalau di iOS versi lama. Tapi berasa dilema nih, karena ada beberapa aplikasi yang diharuskan berjalan di versi iOS yang lebih tinggi.
misalnya YouTube. Ini minimal di iOS 14. Jadi mau nggak mau ya harus diupdate dulu iOS-nya. Selain itu, ada resiko lain nih untuk update di iPhone yang IMEI-nya nggak jelas seperti di unit ini. Ada beberapa kasus yang saya temui, setelah diupdate itu sinyalnya hilang, padahal sebelumnya normal, dan nggak ada kerusakan di hardware-nya. Jadi, waspadalah. Tapi karena saya penasaran, jadi gas aja lah di-update ke paling mentok. Nah, untuk update-nya, saya saranin lewat PC, pakai iTunes. Tinggal download aja firmware-nya di ipsw.me, sesuai device-nya. Terus buka iTunes, sambungin iPhone-nya, pilih icon ini, tekan dan tahan tombol Shift di keyboard, dan klik pada tombol Update. Terus pilih file firmware-nya, ikuti perintahnya, dan tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, ini untuk update-nya berhasil. Dan ternyata sinyalnya masih muncul ya. Tapi tetap aja, ini nggak menjamin akan selalu aman. Kalau untuk performanya sih masih nggak terlalu jauh beda, walau saya rasa lebih ringan yang sebelumnya. Dan pastinya kalau sebelumnya udah di jailbreak, jadi hilang. Kalau mau di jailbreak ulang, di versi ini lebih ribet ya. Tapi keuntungannya, dengan versi iOS 15.7 ini, jadi makin banyak aplikasi yang bisa diinstal. Ya, walaupun seperti yang udah saya jelasin, jangan terlalu berharap banyak. Ingat speknya. Kalau ditanya, apakah iPhone 6s ini bisa dipakai zaman sekarang? Menurut saya, bisa. Karena aplikasinya masih banyak yang support. Tapi dengan segala kekurangan yang nanti bakal dirasakan, seperti baterainya, panasnya, layar kecil, teknologi atau spek yang udah ketinggalan, dan kondisi unitnya, itu bakal memberikan banyak batasan. Jadi yang saya tekankan di sini, kalau emang beli handphone sebagai kebutuhan dengan budget sejutaan atau terbatas, ya lebih baik beli handphone yang harganya memang segitu. Kalau bisa keluaran baru dan resmi. Nggak apa-apa handphone Android juga, jangan maksa ke iPhone. Kalau budgetnya lebih ya silakan aja ke iPhone dengan seri yang lebih layak. Tapi kalau mau tetap beli iPhone seri lama kayak iPhone 6s ini, cuma buat sekedar coba aja, buat gengsi, atau buat handphone kedua gitu ya oke lah. Yang penting paham dengan kondisi dan resikonya. Oke, jadi itulah iPhone 6s di tahun 2023 ini. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.